Jadi sekarang saya udah bilang sama adik-adik saya, jangan nakal. Karena saya dapat amanat untuk menjadi orang tua buat mereka. Keluarga Ruben Onsu berkelubung duka karena kepergian ayahanda tercinta Yohanes Abraham Onsu Minggu 29 Januari sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, ayah Ruben sempat dirawat karena tipes dan tak sadarkan diri selama 5 hari. Segala usaha telah dilakukan Ruben dari sisi medis agar ayahnya sembuh. Namun takdir berkata lain. Tepat sehari setelah Tahun Baru Imlek, ayah Ruben menghembuskan nafas terakhir dan memupuskan harapan Ruben untuk kumpul bersama seperti Imlek tahun-tahun lalu. Apalagi sang ayah sempat berpesan agar diri Ruben menggantikan sosok ayah untuk adik-adiknya. Siapa dulu, saya nggak tahu. Berat lah ya, karena saya udah nggak ada ibu. Jadi posisinya sekarang jadi yatim piatu. Saya nggak punya. Orang tua saya udah nggak ada semuanya. Dan saya bisikan terakhir yang saya titip ke kuping orang tua saya adalah, Papa istirahat dengan tenang, biar Uben yang gantiin. Karena sebelum Papa koma, Papa udah sempat ngomong, lu udah bisa jadi bapak, gue titip adik-adik, jangan berantem. Jadi sekarang saya udah bilang sama adik-adik saya, jangan nakal. Karena saya dapat amanat untuk menjadi orang tua buat mereka. Saya masih nggak habis pikir gitu, karena saya nggak ngerti Tuhan berkeinginan seperti apa. Karena orang tua saya, ibu saya udah nggak ada. Terus sekarang papa saya nggak ada. Jadi nggak ngerti lah perasaannya. Kalau pesan sendiri apa ya, nggak. Cuman itu doang sih, saya disuruh jadi ayah buat adik-adik saya. Mungkin papa udah capek dengan sakitnya. Tapi apa saya bisa gitu, menjadi contoh yang baik. Apa baik, terus orangnya periang, terus manja banget orangnya. Dan kalau sama saya itu udah kayak apa tahu gitu ya, karena kalau dia mau sesuatu pasti dia ngomong pengen ini, tapi giliran dibeliin nggak mau, gengsi. Tapi kalau udah ada barangnya langsung senang, bilang makasih gitu. Jadi buat saya apa saya bisa seperti dia gitu, lempeng gitu hatinya, nggak ada berpikiran apa-apa, nggak ada ini gitu. Terus yang terakhir sebelum dia koma itu memang cuma saya yang ditemuin. Setelah saya pulang, selang 1 jam udah nggak ada gitu. Dan saya pergi kan, saya bilang saya mau kerja, ntar balik lagi. Terus apa, saya 2 kali manggil saya, Ben gitu. Saya balik lagi, kenapa nggak, dia diem aja. Terus dia pegang tangan saya keras sekali. Saya pergi lagi, baru depan pintu Ben gitu. Saya nengok, dia cuma dada doang gitu.
Itu nanti terakhir. Itu nanti terakhir. Ya buat saya sih, saya sedih juga pas lagi Imlek. Papa kan koma. Tapi kami tadi sudah taruh angpau yang sudah kami sisipkan di dalam kantong Papa. Semua yang kami impikan, semua yang kami cita-citakan, semuanya buyar aja. Gak ada apapun itu. Dan posisinya di hari Imlek yang biasanya kami kumpul bersama, tapi kami ini kumpul bersama di tempat yang berbeda. Itu yang membuat saya seperti tidak terima. Mohon doanya, mudah-mudahan Bapak saya diberikan tempat yang layak, diterima di sisinya, dan diberikan jalan yang lapang. Dan maafkan jika ada perkataan atau ucapan dari Papa saya yang menyakiti salah satu. Saya dari keluarga besar terima kasih buat semuanya. Saya hanya mohon doanya. Firasat seolah telah menghampiri Ruben beberapa hari sebelum kepergian ayahanda untuk selama-lamanya. Dalam mimpi, suami Sarwenda ini mengaku bertemu ibunda yang sudah lama meninggal dan seolah menunggu ayahnya. Sehari sebelum kepergiannya, Ruben juga kembali bermimpi jika ibunda mengajak ayahnya pergi liburan. Jenazah mendiang ayah Ruben akan dikebumikan besok di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ruben sedang mengusahakan agar pusara ayahandanya menjadi satu dengan mendiang ibunda. Dari 7 hari sebelumnya saya sudah pernah feeling, saya pernah cerita, saya pernah mimpi ibu saya main ke rumahnya, terus saya bilang, kok itu ada satu bangku buat siapa? Mama saya bilang, itu buat bapak lo kalau datang katanya. Tapi itu waktu itu kondisi papa masih di ICU. Setelah itu kemarin itu saya sempat ke Belitung. Tapi saya dari terbang aja saya udah wanti-wanti hati saya nggak enak. Akhirnya biasanya pergi 4 hari, ini saya hanya pergi 1 hari terus langsung pulang sendiri. Tapi sebelum itu saya udah mimpi. Saya mimpi ibu saya pergi bawa papa saya bawa koper. Terus kita pergi liburan dulu ya, terus dia dada aja udah gitu. Tadi dia manggil opa gitu. Dia pukul-pukul kaca manggil opa gitu. Apa ya? Saya udah nggak bisa cerita karena Talia itu salah satu yang paling disayang sama papa saya. Sama halnya kayak tadi ada tato bunga, Talia naruh bunga. Ini buat opa boleh. Talia taruh di situ di tangannya. Kami lagi ngurus proses pembongkaran makam mama ya, karena harus dirapikan tulang-tulangnya. Dan ini salah satu dari keluarga akan menuju ke makam pembongkaran jenazah supaya ditimpa barengan aja biar papa sama mama deketan, biar papa sama mama bersebelahan. Berbeda dengan kabar duka keluarga besar Ruben Onsu, maka lain halnya dengan musibah yang dialami oleh Zaskia Gotik. Merasa tertipu dan mengalami kerugian, kemarin Zaskia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan penjual tas online. 2 bulan lalu, Zaskia membeli 3 tas mewah seharga 300 juta, tetapi ternyata setelah dilakukan pengecekan, tas tersebut palsu. Padahal, Zaskia telah mendapatkan rekomendasi dari teman sesama artisnya. Ia tidak menyangka jika uang hasil jeripayahnya lenyap begitu saja. Zaskia masih menunggu itikat baik dari wanita Indonesia yang tinggal di Singapura tersebut. Ini apa? Neng Zaskia, jadi beli tas Hermes tapi orang Singapura. Kapan teh? Sudah 2 bulan yang lalu. Emang gimana awalnya? Ya tas online. Tas online. Terus katanya telah dicek tasnya itu Palsu. Iya, Bu. Makanya kita melaporkan. Berapa harganya tuh? Sekitar 300 juta.
Kecewa banget gak sih Teh? 300 juta. Ya pastilah gitu karena kan duit nyari duit sendiri gitu. Jadi Terus hari ini berarti untuk melaporkan siapa tuh yang dilaporin? Orangnya atau ada medianya? orangnya. Targetnya siapa sih Teh? Maksudnya? Orang Singapura. Orang Singapura berarti bukan dari orang Indonesia. Orang Indonesia cuma dia Suaminya orang di Singapura. Dia kalau nggak bisa balikin ya aku udah bilang aku akan Upaya proses hukum. gitu. Tapi dia mau menjanjikan mengulangi uang. Ya dia janji cuma Sampai makanya sekarang dia- ditunggu nggak ada sekarang kabar, kan? sampai nggak ada kabar. Jadi makanya aku